Assalamualaikum sanak sadonyo, apa kabarnya? Hari ini adalah hari kedua saya di rumah saja, atau karantina lah namanya, atau isolasi atau apalah. Jadi untuk hari kedua ini kita dapat beberapa informasi. Selasa malam yang lalu ya, itu ada program ILC, Indonesian Lawyers Club, di TV One. Jadi topik pembahasannya adalah seputar virus corona atau COVID-19. Dan yang menarik di sini adalah tanggapan dari salah seorang dokter, yaitu Dokter Erlina, terkait dengan alat rapid test yang dibeli oleh pemerintah. Jadi alat rapid test ini dijelaskan oleh beliau bahwa alat ini tidak bisa digunakan untuk mendiagnosis keberadaan virus corona di dalam tubuh, tapi alat ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan antibodi yang sudah terbentuk apabila ada virus atau gangguan di dalam tubuh yang sudah masuk. Itu pun hanya bisa dideteksi keberadaan dari antibodi tersebut 7 hari setelah kemunculan virus di dalam tubuh. Rapid test yang serologi yang dibeli itu bukan diagnosis. Karena saya dengar juga sekarang masyarakat panik. Semua pada pesan rapid test online. Bahkan saya dengar ada suatu perumahan yang iuran mau beli rapid test. Ingin saya sampaikan, rapid test ini tidak untuk diagnosis, tapi untuk melihat apakah sudah ada antibodi. Nah, diingat lagi, antibodi ini terbentuk kalau ada gejala. Kalau orang tidak bergejala, diperiksa rapid test negatif. Nah, jadi untuk bisa melakukan diagnosis yang benar dan mengetahui keberadaan virus corona di dalam tubuh, yaitu dengan menggunakan swab test atau PCR. Jadi swab test itu sejenis cara yang mengambil sampel di dalam hidung ya, pangkal hidung, lubang hidung itu. Nah, dimasukkan alat untuk mengambilnya, kemudian sampel tersebut dideteksi selama lebih kurang sekitar 24 jam atau lebih untuk mengetahui adakah keberadaan virus atau tidak. Nah, kalau untuk rapid test itu sampel yang diambil adalah darah. Jadi di darah itu akan diambil, nanti akan diperiksa apakah ada antibodi atau tidak. Nah, di sini menariknya sanak sadonyo ya. Jadi sebenarnya virus corona tersebut, dunia mengatakan tidak ada atau belum ada vaksin atau obat untuk virus corona ini. Tetapi di dalam tubuh kita secara alami ada yang namanya antibodi. Sebab itulah ada di antara pasien virus corona ini yang sudah positif yang bisa sembuh setelah melakukan karantina. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ada yang namanya antibodi. Jadi begini nih sanak sadanya, saya ingin bercerita sedikit tentang antibodi ini, bahwa antibodi tersebut itu dibentuk oleh sel B. Jadi sel B ini memiliki suatu alat penangkap atau radar ya namanya, untuk mengetahui keadaan sekitar. Dan ketika ada kemunculan suatu virus, maka sel B ini akan memperhitungkan, membuat kalkulasi dan menyiapkan yang namanya antibodi. Nah, antibodi ini antibodi yang akan dibuat dan diciptakan khusus untuk melawan satu virus itu saja. Ini umpamanya contoh corona. Maka antibodi yang dihasilkan oleh tubuh ketika mendeteksi ada virus tersebut, antibodi untuk melawan virus corona saja. Dan antibodi ini akan keluar dari dalam tubuh pada hari ke-7 setelah infeksi masuk ke dalam tubuh, dan akan mencapai puncaknya pada hari 14, setelah itu akan turun. Nah, bagusnya lagi di sanak sadonyo, di dalam tubuh kita ini setelah virus tadi dimusnahkan, data-data terkait dengan virus yang masuk tersebut disimpan oleh tubuh. Maka ketika virus corona kembali masuk ke dalam tubuh, maka antibodi akan dikeluarkan lebih cepat dari sebelumnya. Dimana kalau sebelumnya selama 7 hari, maka berikutnya selama 24 jam atau 1 hari saja antibodi sudah bisa dikeluarkan karena datanya disimpan. Oh, ini ternyata virus yang pernah masuk dulu, maka antibodi akan keluar dengan antibodi yang pernah dikeluarkan sebelumnya. Masya Allah, luar biasa ya. Kemudian selanjutnya mengenai antibodi ini, saya teringat tentang seorang penulis, yaitu Harun Yahya. Saya coba cek search kembali. Ternyata Harun Yahya ini setahun yang lalu kena tangkap
karena kasus gangster atau kekerasan atau pelecehan seksual atau gimana lah dalam beritanya, wallahu alam. Dan ketika kita lihat situsnya, itu website Harun Yahya masih ada, tapi ketika kita masuk situs Harun Yahya Indonesia untuk mengetahui dan membaca kembali tentang rahasia kekebalan tubuh ini, situsnya error untuk situs Harun Yahya Indonesia. Sayang sekali ya. Nah, itu diantara perbedaan tes swab dengan rapid test. Dan alat rapid test ini itu dijual sekitar ratusan ribu di marketplace, di online shop. Jadi bisa kita lihat seperti ini bentuknya. Dan aktivitas kemarin hari Rabu tuh ya, tanggal 25, saya ingin ke bank, ATM hilang dan ingin buat ATM baru. Sampai di bank kata security-nya hari ini libur. Saya juga nggak tahu dan lupa ya, kalau kemarin itu tanggal 25 adalah hari raya Nyepi, jadi tanggal merah, hari libur nasional, bank memang tidak buka. Dan setelah itu saya pergi ke rumah sakit Aisyah Kota Pariaman, di mana tempat lahirannya Almira dulu, untuk ngambil surat keterangan lahir. Jadi setiap kelahiran tersebut ternyata sudah disediakan surat keterangan lahirnya, dan saya lupa ngambil karena surat keterangan lahir tersebut digunakan nanti untuk bikin kartu keluarga dan akte kelahiran dari anak. Nah, jadi insya Allah kita akan bikin BPJS juga, karena alhamdulillah kita terasa manfaatnya. Istri yang melahirkan itu seluruh biaya persalinan ditanggung oleh BPJS, alhamdulillah. Jadi itulah saja dulu di sana informasi untuk hari ini. Tetap sehat selalu dan jangan keluyuran kemana-mana, apalagi di kerumunan keramaian. 14 hari adalah waktu yang sangat penting untuk memastikan kita tidak terinfeksi virus corona dan memastikan kita terjauh dari penyebaran virus ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.